Oke, tadi sebelumnya eh, saya sudah menyebutkan bahwa apa yang terjadi kalau deret bilangannya itu berlanjut sampai tak hingga. Nah, di sini eh, kita cek apa sih yang bakal terjadi. Nah, di sini mungkin sudah ada beberapa dari kalian yang langsung kayak common sense gitu, kayak logic gitu. Kalau mereka bakal berlanjut sampai tak hingga, ya bukannya tak hingga gitu. Nah, di sini makanya kita cek. Nah, kita mulai dari deret aritmatika. Nah, untuk deret aritmatika kita mulai dari pola penjumlahan atau pola positif gitu. Contohnya itu ya 2 tambah 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Nah, di sini, nah ini nggak perlu perhitungan panjang, nggak perlu uh, yang rumit-rumit, nggak perlu babi bu gitu. Di sini langsung aja dengan common sense, dengan logic, maka ini kalau kita lanjutkan sampai tak hingga dan kita totalin, ya berarti totalnya itu ya bakal tak hingga positif. Positif tak hingga. Di sini karena dia bakal berlanjut hingga bertambah-tambah terus hingga positif gitu ya, di bilangan positif. Nah, terus ya, untuk yang negatif, untuk pola pengurangan, kalau pola pengurangan berarti misal 6, 4, 2, 0, min 2, min 4, dan seterusnya. Ya, yang ini juga sama, ini nggak perlu perhitungan rumit, nggak perlu yang kompleks, nggak perlu babi bu gitu. Ini by common sense dengan logic aja, kalau ini kita lanjutkan, maka dia akan kita lanjutkan dan kita totalin, maka dia akan menjadi ya tak hingga juga. Untuk yang ini negatif, tak hingga negatif karena dia berlanjut hingga ke bilangan negatif gitu. Nah, di sini untuk aritmatika sendiri berarti kalau kita lanjutkan sampai tak hingga, ya totalnya ya tentu saja tak hingga gitu, tak hingga positif atau tak hingga negatif. Nah, terus untuk geometri gimana? Nah, untuk geometri maka ya mungkin kalian juga udah langsung gitu kan, langsung klik gitu ya, langsung common sense aja. Kalau misal kita mulai dari pola perkalian gitu. Kalau untuk pola perkalian maka ini gampangnya 1, 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Nah, ini juga sama nih. Ini kalau kita lanjutkan sampai tak hingga dan kita totalin, maka ya nggak perlu perhitungan rumit, kompleks, dan babi bu. Ini kita totalin semua sampai tak hingga, maka totalnya itu ya tak hingga positif. Positif tak hingga gitu. Nah, loh terus berarti nggak ada gunanya dong kalau kita tahu semuanya itu bakal tak hingga. Belum. Kita kan belum ngecek pola yang pembagian. Nah, pola pembagian. Nah, kalau pola pembagian itu biar gampang mulai coba 4, 2, 1, setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Nah, ini bagian menariknya. Kenapa? Ini misal saya lanjutkan. Ini kan berarti 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, dan seterusnya. Seperti yang bisa kita perhatikan, seperti yang bisa kita lihat, ini dia bakal turun, tapi nggak akan menyentuh 0. Maksudnya gimana? Ini angkanya kan semakin lama semakin kecil. Itu sama kayak 0,0000000 dan seterusnya. Nah, kalau bilangannya kayak gini 0,0000 dan seterusnya, itu kan bisa kita bulatkan. Itu bisa karena saking kecilnya bisa kita abaikan kayak gitu. Oh, berarti untuk deret yang ini, untuk deret geometri pola pembagian, berarti kalau kita lanjutkan sampai tak hingga dan kita totalin, ada nilainya nggak? Kita cek. Kita pakai yang rumus yang geometri tadi. Rumus geometrinya itu kan U1 R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, di sini kita dari contohnya tadi, kita tahu U1-nya itu adalah 4, R-nya itu adalah dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti kan setengah, 1/2, dan N-nya itu ya tak hingga.
Sehingga menggunakan semuanya itu tadi, kita bisa tulis S tak hingganya itu adalah U1 4 dikalikan setengah pangkat tak hingga dikurang 1 per setengah kurang 1. Nah, di sini menariknya. Setengah pangkat tak hingga itu hasilnya adalah 0. Dan berarti kita tersisa dengan min 1 per setengah kurang 1 ya, min setengah. Ini setengah sama setengah hilang, berarti 4 dibagi setengah. 4 dibagi setengah itu berarti 8. Oh, ada nilainya nih. Nah, di sini pola yang kita cek tadi, yang contoh ini adalah pola pembagi positif. Nah, untuk yang negatif gimana? Kita cek. Berarti selanjutnya kita masih berkutat di pola pembagi, tapi untuk yang ini adalah pembagi negatif. Nah, kalau untuk pembagi negatif, contohnya itu, contohnya masih sama, tapi jadi negatif ya. Berarti 4 dibagi negatif 2, berarti negatif 2. Dibagi negatif 2 berarti 1. Negatif setengah, berarti ini 1/4, ini negatif 1/8, negatif 2 berarti 1/16, dan seterusnya. Nah, sama seperti tadi, ini yang berbeda itu cuman tanda positif negatifnya. Itu kayak ganti-gantian mereka silih berganti positif dan negatif. Tapi kalau kita lihat dari angkanya itu semakin lama dia semakin turun, semakin kecil, sama kayak 0,00000 tadi. Sama seperti tadi, maka di sini untuk yang ini berarti U1-nya itu adalah 4, R-nya itu dibagi negatif 2, berarti negatif setengah, dan N-nya itu masih ya tak hingga. Masih menggunakan rumus yang sama, berarti S tak hingga itu adalah U1 4 dikalikan negatif setengah pangkat tak hingga dikurang 1 per negatif setengah dikurang 1. Sama seperti tadi, negatif setengah pangkat tak hingga itu 0, maka kita tersisa 4 dikalikan dengan negatif 1. Negatif setengah, negatif 1 berarti negatif 3/2. Negatif hilang, berarti 4 dibagi 3/2, berarti 8/3. Loh, ada nilainya ternyata. Nah, berarti kalau deret ini kita lanjutkan sampai tak hingga, maka yang memiliki nilai itu hanyalah deret geometri dengan pola pembagi, entah itu pembagi positif atau pembagi negatif. Dua-duanya itu bakal menghasilkan nilai, walaupun deretnya itu kita lanjutkan sampai tak hingga. Nah, untuk rumusnya sendiri gimana? Untuk rumusnya sendiri berarti untuk S tak hingga itu, untuk S tak hingga itu berarti U1 per 1 kurang R. Ini adalah bentuk umum untuk mencari deret geometri sampai yang berlanjut sampai tak hingga. Nah, deret yang berlanjut sampai tak hingga dan memiliki nilai, itulah yang kita sebut sebagai deret konvergen. Deret konvergen. Dan syarat untuk deret konvergen itu adalah bahwa pengalinya itu atau polanya itu, R-nya itu haruslah di bawah 1. Di bawah 1. Di antara negatif 1 sampai 1, sorry. Atau kalau lebih compact dia kayak gini. Jadi nilai mutlak R itu di bawah 1. Yang berarti dia harus berupa pecahan. Dan pecahan itu harus di bawah 1. Setengah, sepertiga, 3/4, dan lain-lain. Yang penting syaratnya itu adalah di bawah, nilai mutlaknya itu di bawah 1. Nah, dengan demikian, untuk deret bilangan, untuk pembelajaran dan pembahasan deret bilangan, kita sudah selesai. Yeay. Untuk deret aritmatika sudah, deret geometri sudah, dan deret konvergen. Perkenalan untuk deret konvergen juga sudah. Yeay. Nah, dengan demikian berarti untuk selanjutnya, untuk video pembahasan dan pembelajaran selanjutnya, kita bakal mengerjakan soal-soal kalau gitu. Soal-soal yang ya tentu saja berkaitan dengan deret aritmatika, geometri, dan konvergen yang sudah kita bahas sejauh ini. Oke, kalau begitu maka mari kita nantikan untuk video pembelajaran pengerjaan soal-soalnya. Yeay.